Episode sebelumnya, Saika berhasil mengalahkan monster Edonyut dan ia mendapatkan pujian dari semua orang yang melihatnya. Saat Saika mengalahkan monster Edonyut, sang ayah melihat dari kejauhan. Dan di malam harinya, mereka merayakan makan malam atas berhasilnya Saika mengalahkan Edonyut. Grey nampak marah kepada Saika dikarenakan Saika dipuji oleh sang ayah dan kakaknya Ruff. Kemudian, atas keberhasilannya Saika akan diberikan hadiah oleh sang ayah, dan Saika meminta sebuah permintaan agar diizinkan untuk masuk di Akademi Sihir Rhodonia dan mengajak Yifa untuk menemaninya sebagai pelayan di akademi. Sang ayah menolaknya karena Yifa tidak memiliki bakat sihir. Saika meminta Yifa untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan sang ayah. Karena berhasil, sang ayah mengizinkannya. Kemudian sang ayah menunjuk Grey untuk masuk ke militer kerajaan karena Grey memiliki kemampuan dan bakat berpedang. Keputusan itu dibuat karena Grey tidak pernah serius belajar ilmu sihir. Dengan penuh amarah, Grey menantang duel Saika. Dengan taruhan yang menang akan mendaftar ke akademi dan yang kalah untuk pergi dari rumah klan rampok. Dan Saika pun menyetujuinya, dan duel pun akan diadakan besok siang dengan aturan yang sesuai dengan kekaisaran dan sang ayah yang akan menjadi wasitnya. Kemudian datang Ruff ke kamar Saika. Ia memberikan sebuah kado hadiah pena kaca dan memberikan selamat ulang tahun dan meminta maaf karena selalu menjaga jarak kepada Saika. Saat Ruff sudah pergi dari kamar Saika, Saika merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata serangan Grey dari luar rumah. Dengan penuh amarah, Grey mengajak duel Saika malam itu juga, tanpa harus menunggu hari esok. Dan syarat yang dibuat oleh sang ayah dianggap tidak ada. Bagi yang kalah, ia harus bicara kepada sang ayah dan harus mengundurkan diri dari duel ini. Dengan menggunakan kemampuan di kehidupan sebelumnya, Saika mematahkan tangan kanan Grey hingga membuatnya pingsan, dan Saika pun menang. Sebenarnya Edonyut yang dikalahkan oleh Saika, ia telah menyiapkan rencana selama 6 bulan dan memanggil sosok raksasa Nyudo dan menyuruhnya untuk mengintari gunung untuk mencari Edonyut dan mengusir dari sarangnya. Saika menggunakan cara licik tersebut karena di kehidupan sebelumnya ia terbunuh karena orang lemah yang licik, dan ia pun bertekad akan hidup dengan licik di kehidupan dunia barunya. Di keesokan harinya, sebelum Saika dan Yifa pergi, ia dikasih nasihat oleh kakaknya Ruff untuk belajar dengan tekun. Untuk sampai di akademi menggunakan kereta kuda membutuhkan waktu 7 hari. Di perjalanan, Saika memberikan kalung batu sihir kepada Yifa dengan tujuan agar Yifa dapat menggunakan sihir roh dengan stabil. Saat di perjalanan, Saika mabuk kereta kuda karena ia tidak terbiasa naik kereta kuda. Ingatan sang ayah, ia telah merawat Saika selama 12 tahun. Saika anak kandung dari Gebet, adik sang ayah. Setelah keluar dari akademi, ia menjadi petualang dan ingin melihat dunia yang luas, yang suka hidup dengan bebas. Tapi ia menghilang di wilayah iblis, dan Saika dicurigai sebagai anak Gebet dan iblis karena tidak memiliki energi sihir. Dan sang ayah memasukkan Saika ke akademi sihir karena takut Saika akan menjadi iblis atau pahlawan yang melindungi manusia. Karena akademi adalah tempat yang bagus untuk bersekolah. Setelah sampai di kota Rhodonia, mereka tinggal di sebuah penginapan. Saat Saika memberitahukan kepada Yifa bahwa kamarnya berada di sebelah Saika, Yifa menawarkan dirinya ia akan datang ke kamar Saika pada malam hari. Namun Saika tidak peka karena ia sedang mabuk. Yuki memberitahukan kepada Saika jika Yifa jatuh cinta kepadanya dan memanfaatkan kedudukannya sebagai budak agar Saika menidurinya. Keesokan harinya, mereka pergi ke akademi sihir. Di sana mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan di batu sihir untuk mengukur energi sihir yang dimiliki seseorang. Jika seseorang yang cocok dengan 4 elemen, maka pengukur sihir tersebut akan bercahaya putih. Saat Yifa meletakkan tangannya di alat batu sihir, ia hanya memiliki 2 elemen, api dan angin. Kemudian Saika meletakkan tangannya di alat tersebut, namun tidak menyala karena Saika tidak memiliki energi sihir. Dan semua orang di sekitar menyaksikan bahwa Saika masuk akademi karena orang dalam. Tak lama kemudian datang seorang gadis berambut merah yang bernama Amyu dari rakyat biasa.
Saat ia meletakkan tangannya di alat tersebut, alatnya menyala putih. Ia memiliki 4 elemen. Saika membayangkan wajah gadis tersebut, bahwa wajahnya mirip dengan seseorang di kehidupan sebelumnya. Cerita pun bersambung.